ini kan pemusnahan soal rapat lagi. Ini terus ke sana, Iya. Terus ki. Satu. Silakan, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan teman-teman media dan juga wartawan. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 7 ya, tanggal 6 ya, tanggal 6 April 2023 kita melaksanakan konferensi pers terkait dengan pelaksanaan operasi Pekat Semeru 2023 kurang lebih selama 12 hari. Jadi pada hari ini secara keseluruhan kita laksanakan konferensi pers buat teman-teman semuanya. Yang pertama ada beberapa kasus terkait dengan target operasi Pekat yang bisa kita ungkap ataupun kita berhasil melaksanakan pengungkapan. Yang pertama yaitu terkait dengan kasus perjudian ya. Sebanyak 15 kasus dengan tersangka 16 orang. Adapun jenis perjudian tersebut antara lain yang pertama ini jenis togel online ya. Ini terdiri dari 7 laporan polisi ya, 7 laporan polisi ya. Kemudian yang berikutnya perjudian jenis slot atau pragmatis ya. Ini ada 4 laporan polisi
kemudian perjudian jenis kartu ya. Jadi kartu ini istilahnya konvensional. Ini ada dua laporan polisi. Jadi dari keseluruhan tersebut, jadi kami sebutkan kembali ada 15 kasus dan juga 16 orang tersangka ya. Kemudian target operasi yang lain yaitu yang kedua yaitu ungkap kasus prostitusi ya. Ataupun kita mengamankan yaitu mucikari sebanyak 2 kasus dengan tersangka 2 orang ya, untuk kasus prostitusi. Kemudian yang ketiga yaitu pengungkapan terkait pelaku pembawa senjata tajam ya. Ada 1 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1 orang. Ini tentunya juga menjadi himbauan kepada seluruh warga Bojonegoro untuk tidak melakukan upaya-upaya kegiatan-kegiatan seperti konvoy, kemudian arak-arakan yang menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi membawa senjata tajam. Ini sangat kami himbau kepada orang tua, anak-anak muda ya, anak-anak warga Bojonegoro untuk sambil mengawasi sehingga tidak terjadi mereka berbuat yang mungkin melanggar ya aturan ataupun norma-norma ya sosial yang ada ataupun tidak pidana. Ini sangat riskan. Kami juga melaksanakan kegiatan di Curhat. Kami himbau juga di masjid-masjid, tempat ibadah untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu, oh iya dah lupa. Kami sampaikan dulu barang bukti yang terkait dengan perjudian ya. Perjudian. Ya, silakan dibantu dulu ya. Ini barang buktinya terkait judi ya. Ada HP dan juga uang yang kita sita, kemudian kartu ini ATM ya. Ini ada kartu ATM juga. Kemudian beberapa kartu konvensional ya, kartu premi, HP kalau yang judi online ini HP kita amankan. Ya. Pasalnya dan sangkaan. Ya. Kemudian pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 303 KUHP ya. Ancaman hukuman yaitu 10 tahun penjara ya. Kemudian yang prostitusi, ada prostitusi. Nah, yang prostitusi ini barang buktinya maaf, kita prostitusi ya, barang buktinya ada bekas alat kontrasepsi, kemudian juga uang transaksi selaku untuk transaksi ya. Pasal yang disangkakan ya yaitu pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara ya. Kemudian yang tadi perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan membawa sajam ya, barang bukti ini ya. Ini sebuah celurit, ini memang nggak dilengkapi ini ya. Nah ini gagangnya sudah lepas nih, tetapi ini masih cukup membahayakan untuk memang melakukan upaya pencabutan dan sebagainya. Ini masih menimbulkan luka lah, bisa juga menimbulkan kematian. Nah ini kalau pagi hari oke, masih
dipahami, oh ini mencari rumput dan ini malah lari. TKP-nya Anda? Untuk TKP-nya di wilayah Kapas ya. Ini pasal yang disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kemudian yang berikutnya keempat, kami juga mengungkap kasus terkait menjual dan juga mengedarkan minuman keras ya. Ini ada sebanyak 49 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 49 orang dan sudah dilaksanakan sidang di Piring dengan jumlah sebagian ya sudah dilaksanakan sidang di Piring. Kemudian jumlah barang bukti minuman yaitu 50 dus berbagai merek ya. Kita perlu sampaikan, kita ini sampelnya ya. Ini sampel kalau yang secara utuhnya ini ada juga 200 liter tua dan 150 liter arak. Tidak kita bawa ke sini semua karena nanti teman-teman kita undang kembali setelah kegiatan apel gelar pasukan ya, operasi ketupat kita akan musnahkan bersama-sama dengan jajaran MUI dan juga Forkopimda ya. Ini sampelnya ada beberapa minuman keras yang tidak sesuai dengan peraturan kita amankan. Kemudian yang berikutnya ini yang cukup menjadi atensi dan juga pengungkapan yang waktunya cukup cepat ya, dalam waktu 1 kali 24 jam bisa terungkap. Ini ada pengungkapan terkait dengan pencurian dengan pemberatan bobol rumah ya, sebanyak 1 kasus dengan jumlah tersangka 1 orang. Ini di kejadian di Balen ya, dengan tersangka SA umur 30 tahun, wira swasta, Margo Mulyo, Balen, Kabupaten Bojonegoro. TKP-nya ini di rumah warga Desa Gedung Bondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Adapun pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Barang buktinya cukup besar, jadi kerugian dari korban 146 juta ya, uang tunainya sebesar 128. Yang kita amankan ya, yang kita amankan 128.700.000 rupiah ya. Kemudian juga sarana yang digunakan pelaku adalah ini kendaraan ini Vision ya. Ini kita berhasil ungkap dalam waktu 1 kali 24 jam bisa terungkap. Adapun pelaku kemudian juga ini menjadi atensi kita juga ya, sehingga ini bisa terungkap. Tentunya kerjasama Reskrim Polres Pamekasan dengan jajaran Bojonegoro. Ngomongnya ini tapi mohon maaf rekan-rekan ya, masih kadang mungkin kebiasaan ya begini, mohon maaf. Jadi masih ini kerjasama Reskrim Polres Bojonegoro dengan Polsek Balen ya. Kita langsung melaksanakan tindak lanjut, melakukan interogasi dan juga menanyakan ke korban, kemudian cek TKP, kemudian laksanakan olah TKP yang benar, kemudian dengan jajaran Inafis dan juga dari Polsek juga ya, sehingga dilakukan runtutan mengerucutlah di mengarah kepada pelaku ya, mengarah kepada pelaku sehingga dilakukan upaya pembuntutan, kemudian penyelidikan lagi. Nah, ditemukanlah pelaku yaitu SA. Ini dia memang bekerja di yang bersangkutan, dia tahu
cukup tahu kondisi situasi di rumah tersebut. Ya. Berapa kali dan? Berapa kali? Berapa kali sudah melakukan itu? Satu kali. Kenapa kok sampai berkeinginan untuk melakukan itu? Keinginan kilas itu. Kenapa? Udah berkeluarga? Udah. Anaknya berapa? Satu. Umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Udah punya rumah? Belum punya. Ikut mertua. Apa? Ada utang atau apa gimana? Tidak ada. Ingin menguasai itu, ngambil cepat biar cepat dapat uang banyak. Udah tahu berarti apa? Bosnya atau apa ini ada? Oh ini ada uang banyak dan sebagainya. Udah tahu berarti? Belum tahu. Ya belum tahu kok bisa ini? Sekilas itu pas habis ambil ayam itu kan lihat pintu kamarnya itu Ambil aja. jendelanya itu kebuka. Iya. Untuk kebutuhan lebaran, Pak. Ya kebutuhan lebaran. Untuk sehari-hari. Sudah berapa tahun kerja di Juragan? Itu berapa tahun? 3 tahun. Ada lain mungkin pertanyaan? Los gitu harus Ya, ngerti. kayak sampai Juragan nih. Sempat melukai korban ya? Nggak ada. Jadi pas itu ditinggalkan. Jadi kronologi kejadian cuma kosong. Jadi sore hari mau ditinggal taraweh sama keluarga korban ini, taraweh ke sebelah rumahnya di anaknya, sehingga adalah kesempatan waktu itu tidak diketahui sehingga di hari Kamisnya Pak korban ini menghitung uang, kemudian menyimpan di lemari di dekat kamar mandinya, kemudian ketahuannya di hari Jumat. Jadi Jumat mau membayarkan tanggungannya untuk mentransfer pembayaran ayam itu, ya ayam potongnya, untuk ternyata dicek nggak ada, dalam keadaan rusak, lemarinya keadaan rusak, sehingga melaporkan ke Polsek Balen, kemudian langsung kita tindak lanjuti dari jajaran Reskrim Polres Bojonegoro dan juga Polsek Balen berkolaborasi sehingga bisa mengungkap dengan cepat. Ya. Ini saja mungkin untuk terkait dengan pengungkapan hasil operasi pekat ini yang bidang reskrim, kemudian ada juga nanti setelah ini nanti narkoba ada juga beberapa pengungkapan yang perlu kita sampaikan ke Kapolres Pes. Cukup ya untuk yang ini, nanti secara detail silakan Pelaku yang lain di nanti yang lain silakan nanti berkomunikasi dengan Pak Kasat Reskrim ya, karena saya setelah ini ada beberapa kegiatan untuk operasi ketupat ya, lapor ya. Di konvensional gitu, awal kenapa jadi dicebleh yo, kan ada fisik belum segede dulu ya tak ya tapi kata lagi udah anjing iya waktu terus narkoba Balik untuk itu. Baik teman-teman, saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu kasus operasi pekat, yaitu yang diungkap oleh Sat Narkoba Polres Bojonegoro ya, dalam operasi Pekat Semeru bulan Maret tahun 2023. Yang pertama yaitu ada 3 kasus narkotika ya, jenis sabu,
Kemudian yang kedua ada 4 kasus obat keras dan yang berbahaya. Kemudian 1 kasus narkotika jenis karnopen ya. Ini ada total 8 kasus ya. Kemudian jumlah tersangka dari kasus narkotika yaitu ada 3 orang ya. 3 orang tersangka narkotika jenis sabu ya. Kemudian 4 orang tersangka kasus obat-obatan keras berbahaya. Kemudian 1 orang tersangka kasus karnopen ya. Total dari 8 kasus 8 tersangka juga. Adapun jumlah barang bukti yang berhasil diamankan 8,59 gram narkotika jenis sabu. Ini barang buktinya total 8,59 gram. Ada juga barang bukti handphone dan juga uang tunai. Ya. Kemudian 300 barang bukti yang lainnya 387 butir obat keras berbahaya jenis pil double L. Bisa ini juga ya sama ya? Sama, ini juga sama, tadi juga sama. Ini dari 8 kasus ini sudah kita beda-bedakan ya. Obat keras berbahaya dan juga handphone. Kemudian 10 butir karnopen. Gitu ya. Ini dengan apa? Ini karnopen ya. Kemudian handphonenya ada 9 handphone yang kita amankan juga sebagai barang bukti. Adapun peran tersangka ada 6 orang sebagai pengedar, kemudian 2 orang sebagai pemakai atau pengguna. Kemudian undang-undang yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sanksi pidana minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Kemudian juga terkait dengan obat-obatan keras berbahaya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sanksi pidana paling lama 10 sampai dengan 15 tahun. Ini untuk secara garis besar pengungkapan hasil pekat terkait dengan narkoba. Kemudian saya juga menyampaikan himbauan kepada seluruh warga Bojonegoro. Beberapa kejadian yang belum kita ungkap tentu mohon juga menjadi pemberitaan atau himbauan kepada seluruh warga Bojonegoro. Ini terkait dengan kegiatan penipuan ya, bermodus memberikan bantuan, kemudian bermodus sebagai kenal saudara dan sebagainya. Karena ada beberapa kejadian yang kemarin terjadi, masih kita laksanakan penyelidikan dan juga pengembangan ya. Jadi mudah-mudahan doa teman-teman media dan juga sosialisasi ataupun himbauan ataupun pemberitaan untuk waspada ya, masyarakat waspada apabila ada tamu ataupun orang yang tidak dikenal, karena modusnya mendatangi yang rumah-rumah kadang orangnya rentan. Nah, orang yang stroke ataupun orang tua sendiri ataupun orang ibu-ibu sendiri dengan anaknya. Antara ini ada 3 pelaku yang menggunakan mobil menginformasikan ini akan mendapatkan bantuan sosial. Kemudian ada juga yang ini satu modus lagi yang 3 kejadian itu modusnya yaitu memberikan bantuan ya. Menggunakan kendaraan, datang 2 orang dulu, nanti datang 1 orang lagi, numpang ke kamar mandi dan sebagainya. Ini himbauan agar biar tidak resah juga, tetapi minimal berita ini berita untuk memberi himbauan ya kepada masyarakat, sehingga warga juga bisa menjaga dirinya ataupun membentengi dirinya untuk biar tidak terkena ataupun menjadi korban kejahatan terkait dengan penipuan ini. Kemudian hal-hal lain tetap kami juga
menyampaikan di bulan puasa ini untuk himbauan kepada masyarakat juga terkait dengan beberapa kejadian di beberapa kabupaten ya, seperti di Blitar, Ponggok ya, di Blitar, kemudian di Batu Malang terkait dengan ledakan bahan petasan ya, bahan baku petasan bom industri rumahan yang ini yang berbahaya. Perlu kita sikapi bersama-sama untuk wilayah Bojonegoro. Kita terus melakukan penghimbauan dan juga melaksanakan patroli ataupun melaksanakan sambang desa ya, Babin Kamtipmas, mana-mana yang memproduksi ataupun membuat petasan. Ini yang membahayakan karena sudah terjadi korban ataupun adanya ledakan yang menimbulkan korban jiwa ataupun korban harta benda ya, rumah yang di Blitar cukup besar. Kemudian juga hasil ungkap pekat kemarin juga ataupun hasil di Polda juga sudah mengamankan beberapa kilo terkait dengan bahan petasan. Nah ini mudah-mudahan di Bojonegoro tidak ada pembuat ataupun pengguna untuk bahan meracik bahan terkait dengan petasan. Ini himbauannya demikian, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa juga memberikan himbauan ataupun berita yang positif untuk warga waspada baik terkait dengan penipuan ataupun pembuatan bahan petasan ini yang sangat membahayakan. Itu saja rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kerja rekan-rekan juga dapat memberikan yang terbaik buat masyarakat Bojonegoro dan juga tentunya menjadi juga berkah buat rekan-rekan, karena tentunya dengan kerja rekan-rekan juga merupakan amal ibadah yang tentunya bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, kami akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah berkenan hadir. Masih juga puasa. Nanti Pak Kasihumas mungkin tidak menyiapkan makan ya untuk ini karena puasa. Mungkin nanti silahkan teknis Pak Kasihumas untuk teman-teman media. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kasus prostitusi ke Kalisari. Ya, nah bisa dijelaskan terkait tersangka curagat ya untuk pembobolan di rumah tadi, bisa diceritakan sekilas. Ya, jadi pembobolan di kasus yang terjadi di TKP di Balen ya, di Balen itu terungkap ya berkat kerjasama dan juga kooperatif ataupun dari korban ini juga memberikan informasi-informasi sehingga bisa terungkap dalam waktu 24 jam. Ini pelaku karyawan sendiri atau orang lain? Jadi pelaku ini memang bekerja di situ, sebagai karyawan juga di situ. Berapa lama? Kurang lebih 3 tahun dia sudah bekerja di situ. Ya, ini pelaku untuk mengetahui uang tersebut diketahui korban juga sudah selang sehari sudah. Jadi untuk pelaku ini terindikasi karena sudah bekerja di situ, tahu mungkin pas keluar masuk di rumah dan juga mungkin ada pembayaran dari pelanggan konsumen itu, sehingga tahu ini ada uang masuk banyak, sehingga pelaku saat adanya kesempatan ya
di Kamis malam hari itu, jadi jam 5 sore korban ini sempat masih menghitung hasil penjualan itu kurang lebih 130 juta. Jadi diamankan di lemari di kamar mandinya, ya, di kamar mandinya. Kemudian setelah itu, setelah buka puasa, mereka bersama-sama keluarganya melaksanakan sholat tarawih di dekat rumahnya di tempat anaknya. Sehingga itu ada kesempatan. Ya, tadi informasi jendela terbuka itu karena pelaku ini sudah adanya kesempatan itu menginginkan tahu bahwa ada cukup banyak uang yang ada di bosnya, sehingga ada kesempatan itu pelaku melaksanakan ataupun langsung melaksanakan upaya pencurian dengan pemberatan itu. Diamankan di mana? Jadi diamankan di rumahnya, ya, rumah orang tuanya itu. Waktu itu dengan melakukan interogasi dan bersangkutan langsung mengakui dan juga menunjukkan barang bukti yang dia simpan. Barangkali selama Ramadan ini kasus surat ini juga menjadi atensi. Ya, karena juga ini menjadi atensi Pak Kapolri. Ya, kemarin kita melaksanakan sikon dengan Pak Kapolri, ya, seluruh jajaran seluruh Indonesia, itu atensi Pak Kapolri juga termasuk judi dan sebagainya. Tadi masuk kita hasil ungkap pekat ini yang menjadi atensi Pak Kapolri. Apa aja yang selain surat judi? Selain curah judi dan juga 3C itu menjadi memang juga atensi, ya, pencurian kendaraan bermotor, kemudian surat menjadi Pelaku tunggal kan? dan person, ya, tadi yang person yang saya sampaikan di tadi, ya, Pelaku tunggal. pelaku tunggal, ya, pelaku tunggal. Narkoba ya? Ya, dan terkait pengungkapan narkoba dalam Ramadan ini meningkat. Sementara masih fluktuatif, masih sama, ya, karena kemarin kita ada target operasi, kita laksanakan upaya-upaya, tidak hanya operasi, ya, jadi rutin tetap kita upayakan pengungkapan terkait dengan narkoba. Barang bukti yang berhasil diamankan. Itu barang bukti ada sabu, ya, untuk sabu jenis narkotika ini 8 total, ya, dari 3 kasus yang ada. Sabu ini total 8,59 gram narkotika jenis sabu yang kita amankan. Untuk tersangka total 8, ini dari beberapa kasus termasuk obatan keras berbahaya. Ini ada 387 butir obatan keras berbahaya, ya, pil double L ini 387 butir. Kemudian yang lainnya ada 10 butir pil karmopen, termasuk handphone yang kita amankan dari tersangka ada 9 unit handphone dari 8 tersangka itu. Pengedar atau Ada, jadi perannya ada peran yang 6 orang sebagai pengedar, kemudian 2 orang sebagai pemakai ataupun pengguna. Asal barangnya nggak? dari luar kota ada? Nah, untuk para pelaku, ya, baik pengedar ataupun pemakai atau pengguna ini mendapatkan barang dari Surabaya. Ada upaya pengembangan. Nah, sementara terus kita upaya pengembangan, ya, dari tersangka yang kita dapatkan tetap kita kembangkan, sehingga harapan saya tetap tekankan kepada Pak Kasat Narkoba untuk ungkap barang bukti yang lebih besar. Dan marak judi ya, dan selama bulan Ramadan banyak tersangka. Jadi untuk selama bulan Ramadan ini kita sudah melakukan juga rapat koordinasi kemarin kita sama MUI, kemudian jajaran Forkopimda, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat ini, untuk kemudian juga penyedia hiburan, ya, tempat hiburan, kemudian perhotelan kita laksanakan ini karena memang sudah ada surat himbauan, ya, dari Bupati Bojonegoro untuk selama bulan Ramadan untuk menutup kegiatan tersebut. Kemudian juga baik termasuk penjual makanan untuk apabila melakukan
kegiatan penjualan makanan untuk menutup ataupun menutup sebagian ya, sehingga mungkin yang tidak puasa tetap bisa juga mengonsumsi makanan, tetapi lebih mengarah untuk toleransi ya, toleransi bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau peningkatan saya tidak meningkat. Ya, terima kasih. Terima kasih kan. Waktu tadi full bucket pupuk. Tidak. Kita malah mau